semuanya, apa kabar? Luar biasa ya, kita sudah memasuki bulan yang baru yaitu bulan Februari. Bulan yang penuh berkat Tuhan, bulan yang penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Bulan yang penuh dengan segala yang terbaik yang akan Tuhan berikan bagi kita semuanya. Jadi sudah didoakan untuk bangsa kita, supaya Tuhan yang akan terus memimpin, menolong, sehingga proses pemilu berjalan dengan lancar dan kita boleh menerima satu negara yang aman, sentosa, karena ada pertolongan dari Tuhan. Itu yang kita bisa lakukan dan doakan sebagai gereja. Kita harus terus mendoakan bangsa kita, supaya bangsa Indonesia diberikan berkat oleh Tuhan, karena doa-doa orang yang benar besar kuasanya. Karena bangsa kita tergantung dari kita semua orang yang berdoa kepada Tuhan. Itu termasuk prinsip, itu termasuk satu sikap kita. Kalau kita ada di dalam negara kita Indonesia, kita harus mendoakan sehingga bangsa ini akan terus berkembang, diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang makmur. Bahkan banyak gereja-gereja dibuka sehingga Injil Kristus boleh tersebar luas. Dan banyak orang-orang dimenangkan untuk Tuhan. Itulah fungsinya kita ada di Indonesia ini. Amin saudara. Nah pada bulan ini kita mengambil judul yaitu Take a Stand. Take a Stand itu satu kata yang bagus sekali. Seperti kita pagi ini take a stand. Ya, mengambil sikap yang benar. Take a stand itu mengambil sikap yang benar. Nanti tema kecilnya saya akan berikan God Purpose. Kenapa kita mengambil sikap yang benar, sikap yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita percaya bahwa Tuhan itu mempunyai tujuan bagi kehidupan kita semuanya. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Coba munculkan satu berikutnya, next. Itu ada satu keterangan, ada satu arti dari take a stand, yaitu adopt a firm position about an issue. Adopt a firm position about an issue, yaitu mengambil posisi yang tegas tentang suatu masalah. Kan kita hidup ini, kita setiap hari ada masalah, ada problem, ada isu. Seperti kita tadi berdoa, nanti ada isu milu ya. Ada isu apa lagi dalam kehidupan kita. Isu itu baik isu yang akan berjalan dengan baik, atau isu yang menjadi masalah besar. Banyak contoh-contoh di Alkitab Bapak Ibu semuanya. Di dunia ini tidak ada semua orang yang suci, betul? Tidak ada semua orang yang benar, tidak ada. Semua orang sudah berbuat dosa. Sudah melakukan dosa, tetapi bagaimana sikap kita take a stand itu, posisi kita mengambil posisi yang benar itu bagaimana? Supaya hidup kita boleh kembali kepada jalannya Tuhan. Nah itu yang harus kita pelajari. Jadi mengambil posisi yang tegas, sesuai dengan firman Tuhan. Kadang-kadang manusia tuh gak tegas. Kalau dekat satu orang, ada kepentingan, walaupun orang itu mungkin ya bingung-bingung, gak percaya Tuhan, kita ikut dekat. Ikut terlibat di situ. Karena pergaulan penting, pergaulan bisa membawa dampak dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mempunyai posisi yang tegas. A firm tuh, adopt a firm. Firm itu satu posisi yang tegas, berdiri. Gak goyang, gak kanan, gak kiri. Gak seperti pohon. Goyang kanan, goyang kiri, ada angin gitu ya. Tapi firm. Ada lagu apa ini? Dari luar ya bocor. Oke, gak apa-apa. Adopt a firm position about an issue. Ya, jadi mengambil posisi yang tegas tentang suatu masalah. Contoh ada lagi cerita mengenai Simpson dan Delila. Bagaimana si Simpson itu menjadi orang yang kuat itu. Nggak ada orang sekuat dia pada waktu itu seperti Hercules. Ya, singa aja dirobek.
Kemudian apalagi tuh, pokoknya kalau ada musuh, wah gampang sekali. Tetapi pada saat itu dia dirayu oleh Delila sehingga dia jatuh dalam dosa. Kelemahannya juga muncul karena harus dicukur rambutnya. Itulah kelemahan Simpson. Tetapi dia pada waktu itu mengambil take a stand. Sikap yang tegas. Kembali lagi ingat Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan sekali lagi. Walaupun waktu itu matanya udah dicukil tuh. Udah dibuta. Dia mendekati 2 tiang. Pada saat itu ada orang Filistin sedang berpesta pora. 3.000 orang. Yang 2 itu, dia mendekati tiang itu. Tuhan berikan aku sikap sekali lagi. Kekuatan sekali lagi. Aku mau membunuh semua orang-orang Filistin. Akhirnya Tuhan dengar saudara. Dia take a stand. Sikap yang tegas. Kembali kepada Tuhan. Dia gak mau dibujuk, dirayu oleh si Delila itu. Sehingga akhirnya tiang itu dengan kekuatan yang luar biasa karena rambutnya udah tumbuh lagi. Ditarik. Akhirnya rubuh itu gedung. 3.000 orang mati. Saudara. Nah manusia kan ada godaannya. Tahta, wanita, harta. Tak, 3 tak. Laki-laki saudara ya. Kita harus punya take a stand laki-laki. Sikap yang tegas dalam mengambil keputusan. Ada lagi contoh. Daniel. Daniel gak mau menyembah berhala. Sehingga akhirnya walaupun Daniel itu dekat sama raja. Dia take a stand. Berdiri teguh, firm. Akhirnya orang-orang tahu tuh, Raja Daniel gak menyembah, gak mau menyembah katanya, selain kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Daniel masuk ke gua singa. Tetapi di dalam gua singa itu dia ditolong Tuhan. Dia gak mati, menjadi temannya singa, saudara. Dan akhirnya pagi-pagi raja berbisik, Daniel, engkau masih hidup? Iya raja, kekalah kekuasaanmu, aku masih hidup. Wah langsung dibuka itu pintu. Waktu itu dimasukkan singa. Akhirnya Daniel dikeluarkan. Dan nama Tuhan yang ditinggalkan. Dan ada God purpose. Sehingga pada saat itu semua orang di negara itu harus menyembah kepada Allahnya Daniel katanya saudara. Nah itulah yang penting saudara ya. Jadi kemanapun kita ada, keberadaan kita itu harus membawa dampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan membawa sesuatu yang bingung-bingung sehingga orang-orang di sekitar kita itu enggak jelas. Nah pagi ini saya mau mengajak kita belajar kembali dari kitab Yosua. Karena tema besar kita itu life in calling. Life in calling. Jadi panggilan dalam kehidupan kita itu hubungannya dengan yaitu take a stand, mengambil sikap yang benar. Dan ada hubungannya lagi dengan purpose-nya Tuhan, tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga keberadaan kita di dunia ini ada tujuan Tuhan yang harus kita lakukan untuk meneruskan dari generasi ke generasi kabar baik, membawa kemuliaan nama Tuhan. Itu yang penting. Nah kita mau belajar dari kisah Yosua, di kitab Yosua 2 ayat 1 dan seterusnya saudara. Ini mengenai cerita seorang Rahab, wanita Rahab, perempuan sundal. Dalam bahasa sekarang itu pelacur, PSK ya, bukan PKS, PSK. Saya nggak hafal saudara, pekerja, itulah PSK dalam bahasa ininya. Bagaimana si Rahab ini, dia mengambil sikap yang tegas, take a stand, dan secara nggak langsung dia menjalankan tujuannya Tuhan, purpose-nya Tuhan. Itu luar biasa saudara. Saya akan bacakan saudara ya, kita menyimak bareng-bareng.
ayat 1 dikatakan Yosua 2 ayat 1 ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ada terjemahannya itu. Ayat 1 dikatakan kemudian dari perkemahan di Sitim, Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Kanaan. Kedua orang itu diperintahkan untuk menyelidiki negeri Kanaan dengan sembunyi-sembunyi, terutama sekali kota Yeriko. Maka pergilah mereka ke kota itu dan menginap di rumah seorang wanita pelacur bernama Rahab. Nah ini stop dulu. Dulu Musa, ini ceritanya Yosua itu meneruskan perjalanan bangsa Israel masuk ke Kanaan. Masih belum masuk saudara. Waktu itu kan sudah menyeberang sungai Yordan tuh. Belum masuk akhirnya. Tapi tetap Yosua belajar dari atasannya Musa. Waktu itu Musa mengirimkan supaya masuk ke tanah Kanaan 12 pengintai. Tetapi Yosua ini hanya 2 mengirimkan ke Kanaan. Lihatlah gitu. Tujuannya apa? Supaya memang itulah yang harus dilakukan oleh manusia. Bisa aja Tuhan bilang, ayo terus jalan, nanti manusia gak ada kerjaan, gak ada sesuatu yang dilakukan. 2 orang pengintai ke Kanaan untuk menyelidiki negeri Kanaan itu bagaimana? Secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Masuk ke kota Yeriko dan menyelinap, ketemu sama si Rahab ini. Ketemu. Sebelum masuk ke Kanaannya dia ketemu. Nah, di situ terjadi sesuatu luar biasa, Tuhan memberikan anugerah buat si Rahab ini, saudara. Rahab ini boleh bersikap kepada sesuatu yang benar, firm. Dia nggak mengajak 2 orang pengintai itu, ayo masuk kamar, kita berdua, nggak ada siapa-siapa. Kan namanya wanita pelacur itu begitu, menggoda 2 laki-laki ini, masuk ke kamar dan sebagainya, terjadi sesuatu hal yang begitu, saudara. Si Rahab ini nggak melakukan itu. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa, seolah pikirannya tuh sudah diatur oleh Tuhan. Nah, pada waktu kedua pengintai itu masuk ke dalam Yeriko, Raja Yeriko dengar. Nggak tahu dengarnya melalui apa, di sini nggak dijelasin. Ayat 2 dikatakan Raja kota Yeriko mendengar bahwa malam itu ada orang Israel yang datang memata-matai daerah Yeriko. Dengar tuh. Pada waktu itu alat komunikasi kan belum canggih seperti sekarang, saudara ya. Kita di mana aja bisa kelihatan CCTV dan sebagainya, handphone dan lain-lain. Tapi raja dengar pada waktu itu. Nah, diteruskan ayat yang ketiga, maka raja mengutus orang kepada Rahab untuk menyampaikan perintah ini. Keluarkan orang-orang yang menginap di rumahmu itu. Mereka adalah mata-mata yang datang untuk menyelidiki seluruh daerah Yeriko. Raja tahu, memberi perintah supaya dikeluarkan orang itu. Karena takut. Nah, kemudian yang keempat, ayat 4, memang ada orang datang ke rumah saya, kata si Rahab. Tetapi saya tidak tahu mereka dari mana. Mereka sudah pergi tadi pada waktu mulai gelap sebelum gerbang kota ditutup. Dan saya tidak bertanya kepada kemana mereka pergi. Tetapi kalau mereka cepat-cepat dikejar, mungkin masih dapat disusul. Ini ngebohong si Rahab itu. Padahal Rahab itu sudah menyembunyikan 2 orang pengintai itu di atas, di loteng. Ada satu tempat ditutup jerami. Nanti ada ayat berikutnya, saudara. Ini sudah Rahab sudah berbohong. Berbohong dosa atau enggak? Harusnya dosa, saudara. Tapi di sini Tuhan memutarbalikan mulutnya si Rahab itu mengatakan seperti itu. Dia mau melindungi 2 pengintai itu. Di ayat yang ke-7, maka berangkatlah utusan-utusan raja itu meninggalkan kota. Setelah mereka di luar, gerbang kota ditutup, mereka mencari 2
Dua orang mata-mata itu sampai ke tempat penyeberangan di sungai Yordan. Tuh balik lagi ke sungai itu. Yang ke-8, malam itu sebelum dua orang mata-mata Israel itu tidur, Rahab pergi ke loteng dan berkata kepada mereka, dia luar biasa perkataannya, saya tahu Tuhan sudah memberikan negeri ini kepada kalian, katanya. Semua orang di sini takut kepada kalian. Dia ngomongnya seperti itu, saudara. Rahab nih perempuan sundal, pelacur, dia mesti cari duit daripada orang itu kan. Ngomong-ngomong ya nggak godain lah. Tetapi dia ngomongnya lain. Saya tahu Tuhan sudah memberikan negeri ini kepada kalian. Semua orang di sini takut kepada kalian. Ini narasi ini munculnya dari mana? Karena ada Tuhan bekerja dalam kehidupan si Rahab ini. Dan Rahab mau mengambil sikap yang benar. Untuk kepentingan generasi berikutnya, saudara. Ayat 10 dikatakan, kami sudah mendengar berita mengenai bagaimana Tuhan mengeringkan laut Gelagah. Sini laut Tebrau ya, terjemahan yang sebelumnya. Di depan kalian, ketika kalian meninggalkan Mesir. Kami juga sudah mendengar bagaimana kalian membunuh Sihon dan Og, kedua raja orang Amori itu di sebelah timur sungai Yordan. Jadi ini cerita-cerita sebelumnya tuh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu sangat heboh. Sangat benar-benar membuat orang-orang itu terpesona dan percaya kepada Tuhan. Kita pun harus seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang kita nggak percaya, kadang-kadang kita bimbang, kadang-kadang kita bingung. Cerita ini pada waktu itu Rahab ngomong seperti itu. Dia perempuan sundal yang kerjaannya sebetulnya hanya seperti itu. Tetapi dia mendengarkan kabar baik dari orang-orang yang sebelumnya generasi itu yang mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 11 dikatakan, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Tuh dia memuji Tuhan. Rahab itu benar-benar posisinya jelas, firm. Memuji Tuhan, dia ngerti. Ayat 12 dikatakan, saya berharap kalian mau bersumpah demi namanya bahwa kalian akan memperlakukan keluarga saya dengan baik seperti yang telah saya lakukan terhadap kalian. Berjanjilah bahwa ayah, ibu saya, saudara-saudara saya dan seluruh keluarga mereka tidak akan kalian bunuh, melainkan akan kalian lindungi dan untuk itu berikanlah suatu tanda jaminan bahwa kalian dapat saya percayai. Di sini ngerti, si Rahab itu kenapa tujuannya mendekati kedua pengintai itu supaya keluarganya nggak dibunuh. Karena yang mengintai itu kan orang Israel mau menuju tanah Kanaan, tetapi dia pada saat itu harus melalui Yeriko untuk dikalahkan oleh bangsa Israel. Dia takut. Dia mengerti. Orang-orang ini bisa menyelamatkan keluarganya. Ayat yang berikutnya 21. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya, orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka, kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Nah ini tandanya saudara, tadi si Rahab itu minta tanda. Supaya dia dan keluarganya diselamatkan. Purpose, ada tujuan, menyelamatkan keluarganya. Tali kirmisi itu lambang darah Yesus. Seperti itu waktu itu bangsa Israel ada tulah, ya, ada tulah Tuhan. Nah bangsa Israel memberikan di ambang pintunya itu darah, dilabur. Ini juga demikian seperti itu. Tali kirmisi diikatkan. Jadi kalau orang Israel melihat tali kirmisi itu, maka dia lewat. Nggak akan membunuh rumah tersebut. Ayat 22 dikatakan mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Nah nggak ketemu. Karena jasanya Rahab supaya orang itu pergi dulu,
diam di pegunungan, kemudian orang itu mencari utusan raja, tetapi nggak ketemu. Selamat. Ayat 24 dikatakan, kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Nah ini laporan pengintai itu kepada Joshua. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Nah ini kalau kita berposisi tegas, take a stand, firm, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, akhirnya semuanya selamat. Ada satu keselamatan yang kita lihat pada saat itu. Sehingga bangsa Israel kemudian bisa menyeberang dan bisa meneruskan perjalanannya masuk ke dalam tanah Kanaan bersama dengan Joshua. Nah di sini kita cerita ini winning point-nya apa yang kita bisa gali. Tuhan bisa aja memakai orang-orang yang biasa seperti Rahab. Orang perempuan sundal itu dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan generasi berikutnya. Generasi yang akan datang. Orang-orang yang tidak layak, si Rahab ini sepertinya orang berdosa, PSK. Tetapi dia diubahkan, diberikan anugerah oleh Tuhan. Sehingga dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengatur sedemikian rupa. Tujuan Tuhan bisa tercapai untuk menyelamatkan bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan. Nah demikian pula dalam kehidupan kita Bapak Ibu semuanya. Kita bukan orang-orang seperti Rahab, bukan PSK. Kita orang-orang yang wajar, orang-orang yang normal, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang punya bisnis, yang punya pekerjaan, yang punya pengaruh, yang punya posisi, yang punya segala macam yang kita bisa lakukan. Tuhan akan memakai kita untuk generasi berikutnya. Amin. Itu yang harus kita yakini. Tapi dalam perjalanan hidup ini nggak mudah. Banyak menghadapi persoalan, banyak menghadapi masalah. Tetapi stand kita, posisi kita harus benar dalam menghadapi masalah demi masalah. Isu demi isu kita harus bereskan dengan percaya kepada Tuhan. Tuhan mau seperti itu. Jangan kita menyimpang. Karena ada hopeng deket ya sama temanku orang baik. Padahal dia orang nggak benar misalnya. Tanda kutip ya saudara. Bisa membawa kita mabok-mabokan, membawa kita ke arah-arah yang negatif. Kita ikut aja lah, nggak apa-apa lah. Nah itu kita nggak take a stand, nggak firm. Sikap kita nggak benar, nggak pada tempatnya. Jadi seperti si Rahab ini luar biasa, dia menjalankan profesinya sebetulnya sebagai PSK. Tetapi pada saat itu Tuhan memberikan anugerah buat Rahab untuk menyelamatkan, untuk membawa dampak, pengaruh, purpose-nya Tuhan kepada generasi selanjutnya, saudara. Nah di sini ada ayatnya yang luar biasa bahwa generasi Tuhan Yesus itu lahir dari keturunan Rahab. Tuhan Yesus lahir dari keturunan Rahab tuh. Ada ayatnya saudara ya, saya mau bacain buat kita semuanya. Matius 1 ayat 5 dikatakan Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai dan seterusnya. Jadi Rahab ini punya anak untuk meneruskan generasi Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia ini. Luar biasa kan saudara? Purpose, tujuannya Tuhan tercapai. Karena memakai si Rahab itu. Tapi Rahab ini berposisi, bersikap pada saat itu benar, firm, take a stand. Dia nggak ngaco, dia nggak membawa dua pengintai itu. Kebetulan ini ada dua laki-laki datang. Aku godain aja. Jadi nggak sesuai dengan rencana Tuhan. Dia nggak begitu, saudara. Saya juga nggak ngerti kenapa dia bisa begitu. Itu Tuhan ubahkan pikiran kita. Atau yang saya lihat juga, dia ketemu dua orang laki-laki ini yang membawa pengaruh kepada Rahab.
Dia nggak ngegodain Rahab juga kan. Kalau si dua laki-laki ini menggoda Rahab, Rahab tuh cantik loh saudara. Zaman dulu perempuan Israel ya. Coba lihat saudara di Timur Tengah tuh hidungnya mancung. Wah, dia nggak ngegodain dua pengintai ini. Ada si Rahab nih, gua godain aja. Nggak juga. Nah itu pengaruhnya. Dimanapun kita berada, dua pengintai ini benar-benar juga posisinya firm. Dia tidak menggoda si Rahab. Nggak ada ceritanya di situ. Dua pengintai itu menggoda, tidur bersama. Nggak ada. Tetapi Rahab yang menolong dua pengintai itu masuk ke atas loteng, ditutup dengan jerami, tujuannya apa? Supaya nggak ketahuan. Kalau ada utusan raja menggeledah rumah itu, naik ke loteng, nggak ketahuan. Karena jerami kan ditutup, dia masih bisa napas. Kalau masuk ke kamar, masuk ke ruangan kan bisa digedor, ruangannya itu bisa didobrak lah. Tapi dia ke atas. Jadi ini luar biasa cerita Rahab. Membawa dampak, dia punya iman untuk meneruskan generasinya sampai Tuhan Yesus lahir melalui keturunan dia. Dan dua orang itu pengintai juga nggak main-main. Dia ada wibawanya Allah. Ketemu perempuan, ketemu cewek model si Rahab nggak digoda. Tetapi dia tetap menjalankan misinya. Masuk mengintai Kanaan itu saudara. Ya, nah 3 pelajaran yang kita bisa dapatkan pada pagi ini. Yaitu yang pertama, kalau kita mau purpose-nya Tuhan, mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita, dan kita harus berdiri teguh, take a stand, dengan sikap kita yang benar, yaitu kita harus mau ada pengorbanan dan keberanian seperti Rahab. Pengorbanan tuh saudara, dan keberanian seperti Rahab. Coba kalau Rahab, dia nggak berani berkorban, nggak berani, dua laki-laki itu bakal ditangkap yang mengintai Kanaan. Gambarnya dimunculkan. Nah seperti itu saudara, posisinya kurang lebih image-nya ya. Ada jerami di lantai atas, loteng, ditutup jerami supaya orang itu masih bisa bernapas. Nah setelah orang itu, utusan raja pergi, baru si Rahab bilang, ayo keluar. Aman sekarang. Utusan raja udah pergi. Jadi ada 3 usaha Rahab melindungi pengintai itu. Yang pertama menyembunyikan kedua orang itu di soto di rumah di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Ini Yosua 2 ayat 4a dan ayat 6 tadi yang kita baca. Yang kedua yaitu Rahab berbohong kepada utusan raja nih. Problemnya berbohong. Memang orang itu telah datang kepadaku tetapi aku tidak tahu dari mana. Ada si Rahab sudah menyembunyikan di atas loteng. Dia berbohong kepada utusan raja. Dengan sepengetahuan siapa tuh? Sepengetahuan Tuhan. Berbohong benar? Berbohong diizinkan atau enggak saudara? Enggak diizinkan. Tapi kalau Tuhan memakai orang itu, penghakimannya siapa yang menentukan penghakiman? Ya Tuhan. Aku enggak bisa ngomong dia hukumannya apa. Tetapi itulah yang terjadi. Kita enggak boleh bohong. Di sini bohongnya bohong benar katanya, bohong baik. Enggak juga, enggak boleh saudara sebetulnya. Tapi enggak tahu deh. Di Alkitab memang semuanya begitu bisa terjadi, tetapi ada tujuan-tujuan Tuhan yang harus dilakukan. Berbohong dalam usaha, dalam berbisnis, enggak boleh saudara. Oh ini kok nggak ada cuan nih barangnya, bocoran, padahal cuannya masih banyak, untungnya. Sumpah nggak ada untung, tolonglah bantu. Itu mahal, orang nggak akan dibeli sudah barang model gitu. Itu teknik marketing, teknik orang pendekatan. Mati-matian, aduh nggak ada cuan lah, kali ini dunia lagi susah, aku kasih harga. Nah saya biasanya saudara ini pengalaman kalau dagang, kita udah cuannya udah mepet, nggak boleh ngomong nggak ada cuan. Ibaratnya
Dulu saya jual harga ini, misalnya saudara ya, ini ada satu cerita. Saya makan hamburger Big Mac, gede kan Big Mac tuh, saya bisa makan seperti itu. Sekarang kok aku Big Mac-nya paling kecil, hanya rotinya doang. Dagingnya udah gak ada lah. Jadi paling cuannya kayak gitu. Kayak gitu cuannya apa? Itu kan gak bohong saudara. Aku hanya makan rotinya doang, tapi masih bisa hidup. Kan dagang susah saudara. Mesti kompetitif, saingan banyak. Tapi kita harus take a stand. Mengambil sikap yang benar, gak boleh bohong. Saya biasa seperti itu. Kalau udah gak ada untung ya aku gak mau jual, udah. Biarin aja diam di gudang barangnya. Nanti kapan-kapan kita doain Tuhan berkati barang ini. Tuhan pasti ada yang beli. Ada yang beli saudara, makan lebih banyak untungnya. Bisa jadi. Ya ini tambahan pengalamanku. Ya, nomor 2 seperti itu, Rahab berbohong pada utusan raja di ayat yang keempat. Yang ketiga, Rahab itu menolong kedua pengintai kabur. Nah itu jasanya atau pengorbanan dari Rahab, keberanian tuh. Dia menolong pengintai itu kabur dari lotengnya. Turun pakai tali, lu pergi dah udah aman. Pengintai itu pergi, ya Yosua 2 ayat 15 tuh seperti itu saudara. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Ayat 16 dikatakan berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar itu jangan menemui kamu dan bersembunyi di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Nah, setelah berbohong dia suruh pergi orangnya. Itu pengorbanan, itu bahaya juga sebetulnya buat nasibnya Rahab. Kalau ketahuan dia bisa dibunuh oleh utusan raja. Tetapi dia mau melakukan itu dan saya percaya itu bukan karena keberanian diri sendiri, karena ada Tuhan bekerja dalam kehidupan Rahab. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita berani berkorban, melakukan semuanya untuk Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan membela kita. Amin saudara. Amin. Amin saudara, harus begitu. Kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kita berkorban untuk pelayanan. Kita berkorban waktu untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan akan membela kita. Seperti saya, kadang-kadang saya melayani Tuhan. Waktu juga hubungannya dengan keluarga. Dengan apa, dengan dua teman-teman banyak sini, tadi Aser juga datang jam 8, tank. Berkorban itu saudara. Juga yang ngurusin konsumsi, berkorban itu untuk Tuhan. Yang lainnya juga pemain musik, kemarin saya lihat latihan malam, berkorban juga. Dan saya percaya semuanya upahmu kita besar di surga. Take a stand, boom, bersikap benar. Nah yang kedua saudara yang harus kita pelajari pada kisah Rahab ini, dia punya iman dan kepercayaan. Rahab itu yang menolong sehingga dia bisa firm, take a stand dalam kehidupannya. Karena dia punya iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Yosua 2 ayat 9 dikatakan, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 10 dikatakan sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu dan ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang telah kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Nah ayat 11 dikatakan ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas, di langit, di atas dan di bumi di bawah. Ini iman saudara, percaya kepada Tuhan. Iman.
Rahab tuh luar biasa. Dia perempuan PSK kok bisa ngomong begini. Ya sehari-hari hanya kerjaannya menggoda laki-laki, tetapi dia ngomongnya seperti itu. Nah dalam kehidupan kita pun sama saudara, kita harus beriman kepada Tuhan. Dan kita menghadapi persoalan, masalah, pekerjaan atau apapun kita harus ngomong bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Ketemu orang juga kita ngomong seperti itu. Dalam hati saudara, jangan ngomong di depan orang, Allah kita Allah di bumi, di depan orang itu nanti saudara dianggap gini. Dalam hati, Allahku Allah yang luar biasa. Sekarang aku mau berbisnis, sekarang aku mau bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Ketemu orang yang tepat. Kang Tau datang, jiwa-jiwa datang. Seperti nanti saudara tanggal 18 Februari kita mau adain ibadah kedua. Saudara mau ibadah 2 kali sini 2 kali mau? Ada yang mau? Ibadah 2 kali siapa yang mau? Boleh saudara gak apa-apa, saya gak nyuruh saudara ibadah 2 kali. Tetapi yang penting ibadah kedua itu mesti kita menjangkau orang-orang baru. Ya kan? Tujuannya begitu. Pertama bolehlah nanti saudara tanggal 18 lihat nih. Kursi-kursinya masih kosong enggak? Kalau kosong kita ibadah lagi saudara, tanggal 18. Saya lagi kontak teman-teman, saya lagi kontak orang-orang yang saya mau kontak. Saudara nanti bantu kontak juga ya. Teman-temanmu siapa, saudara, kanan, kiri, tetangga, kiri. Bapak, ibu semua di gerejaku ada ibadah kedua nih. Lebih siang sedikit, jam 11. Gak apa-apa bangun tidurnya pagi minggu lebih telat sedikit, gak apa-apa. Yang penting ibadah jangan telat jam 11, datang. Mau saudara seperti itu? Ajakin ya, temennya kanan, kiri, tetangga, saudara, kerabat, semua ajakin. Supaya kita bisa menjangkau jiwa. Purpose-nya Tuhan. Purpose-nya tujuannya Tuhan buat kita tuh membawa kabar baik. Ada, saya udah kontak satu teman, siap pastor aku datang. Ya mudah-mudahan itu ngomongnya benar saudara ya. Jangan hanya menyenangkan hati saya siap datang tapi gak datang. Ya gak apa-apa sih. Kan kadang-kadang orang namanya paisengki. Apa namanya paisengki itu? Sungkan. Diajakin pastor iya dulu tapi gak datang. Bisa aja saudara. Nah itu iman tuh saudara. Saya beriman tanggal 18 Februari nanti kursinya bakal penuh saudara. Dengan jiwa-jiwa baru. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Ya. Saya beriman dan percaya. Itu take a stand. Kedua. Yang ketiga saudara. Wah waktunya udah mau habis nih. Tapi keyboardnya belum datang jadi saya belum dengar. Nah ini yang saya mau munculkan satu lagi. Karena iman Rahab ia tidak turut binasa tuh. Nah itu seperti itu ya. 2 pengintai menemui Rahab karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. 2 pengintai itu saya pikir ada wibawa ilahi. Ya, ketemu. Shalom Rahab. Saya seperti itu. Gak tahu ngomongnya apa nih. Saya 2 pengintai diutus Joshua untuk masuk ke Kanaan. Apakah ngomong seperti itu? Saya gak jelas saudara. Cuman yang jelas percakapan dengan Rahab itu membawa dampak. Sikapnya dia benar di hadapan Rahab. Dan si Rahab juga berbalik. Sikapnya benar gak menggoda. Nah kita harus ketemu orang tuh seperti itu saudara. Harus ketemu itu. Kita wibawanya ada. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kita harus ada wibawa ilahi. Ketemu orang dampaknya ada. Seperti itu. Jadi penerimaan Rahab terhadap 2 pengintai itu merupakan wujud kepercayaan Rahab kepada Allah. Orang ketemu kita,
harus membawa dampak kita tuh Kristus dimuliakan. Ketemu orang. Bisa merasakan orang tuh hadir di situ ada Kristus gitu, Saudara. Sehingga berbeda dampaknya. Purpose Tuhan terjadi. Sehingga orang itu terhadap kita sikapnya hormat, sikapnya benar membawa dampak kemuliaan Tuhan. Nah yang terakhir yang ketiga, keyakinan akan mendapat belas kasihan Tuhan. Nah ini pekerjaan kita yang harus kita lakukan untuk membawakan tujuan Tuhan atau untuk kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Kadang-kadang kita nggak mau melakukan ini. Saya dalam hidup ini, saudara, selalu melakukan seperti itu. Meminta belas kasihan Tuhan. Karena hidup ini kita hanya di dalam tangan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Dalam dunia yang sekarang semakin sulit, usaha, pekerjaan, apapun yang semakin sulit, kita harus minta belas kasihan Tuhan. Take a stand. Karena kita percaya tujuan aku ada di bumi ini seperti saya ada di satu tempat. Memberitakan kabar baik. Tapi ada belas kasihan Tuhan yang kita dapatkan dari Tuhan. Ngerti maksud saudara ya? Berkat itu. Berkat Tuhan yang akan Tuhan sediakan. Yosua 2 ayat 12-13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercayai, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku dan laki-laki dan perempuan dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Nah ini si Rahab ngomong begitu, minta belas kasihan supaya semua keluarganya selamat, nggak dibunuh. Iman yang benar itu tidak berhenti pada keyakinan adanya Allah yang Maha Kuasa, tetapi dilanjutkan dengan mencari cara. Mencari cara. Berdoa, mencari cara negosiasi dengan orang yang dapat berkenan kepada Allah dan mendapat belas kasihannya Allah melalui orang itu. Itu penting, saudara. Purpose, tujuan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan kepada orang itu, bukan minta belas kasihan kepada orang itu. Kok Ci tolong ya dibantu ya, itu kurang gitu ya. Kita ngelihatnya juga kadang-kadang ada orang seperti itu kan saudara. Ya kita kasihlah, tapi itu nilainya tuh di hadapan Tuhan, atau kita melihatnya orang itu jadi kagok gitu. Seperti ini Rahab benar. Dia ngomong, demi Tuhan Allah kami yang telah berlaku ramah terhadapmu, kamu akan berlaku ramah terhadap keluargaku. Karena dia sudah menolong dua pengintai itu. Nah coba dimunculkan tandanya seperti itu saudara. Kan tadi tandanya pakai tali kirmisi digantung. Jadi pada waktu itu bangsa Israel mau menyerbu Yeriko, melihat tanda ini lewat, nggak masuk, nggak dibunuh. Itulah belas kasihan Tuhan, tanda itu. Nama Yesus dimuliakan, kita diproteksi dengan darah Yesus. Yosua 2 ayat 18 dikatakan, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi itu kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Nah jadi dalam rumah itu kumpul semuanya, selamat, gak dibunuh. Nah ini bangsa Israel lewat, berperang melawan Yeriko dan masuk ke dalam tanah Kanaan. Sekarang Yeriko ada di mana kotanya saudara? Diadopsi masuk ke Jordania. Di peta Alkitab seperti itu, Jordania itu. Waktu kita masuk ke Israel, selalu lewat Jordan. Ada yang lewat Jordania, ada yang lewat Tel Aviv, ibu kotanya, ada yang lewat Mesir. Mereka hidup dengan damai. Tetapi sekarang lagi terjadi sesuatu
dengan yang lain itu kita nggak mau jadi urusan. Ya. Itulah take a stand, saudara. Atau God purpose, 3 hal. Yang pertama kita harus berkorban dan punya keberanian membawa nama Yesus. Yang kedua kita harus tetap punya iman dan percaya kepada Tuhan. Dalam dunia seperti sekarang, menghadapi situasi yang sulit, tetap kita harus bekerja dan yang penting keyakinan akan mendapat belas kasihan Tuhan. Usaha kita lagi turun, minta belas kasihan Tuhan. Berdoa, maka Tuhan akan tambahkan berkat buat kita. Puji Tuhan kami tidak berkekurangan, bahkan Tuhan tetap memberkati kita, usahaku. Itu yang saya bisa saksikan, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Karena dimanapun aku pergi, nama Yesus yang diberitakan. Ketemu orang. Bukan langsung enggak. Ngobrol dulu, kadang-kadang istri saya kan suka ikut. Kamu mah kalau ketemu orang 2 jam katanya. Dia kan suka ikut kalau traveling, saudara, ke Semarang. Sekarang aku kan punya partner. 2 jam ketemu orang dia bosan dia. 2 jam, ya gak apa-apa lah saya ngobrol firman Tuhan. Ngobrol kabar baik. Ketemu Pak Haji, alhamdulillah puji Tuhan. Saya bilang, assalamualaikum, shalom kan. Alhamdulillah puji Tuhan. Nuhun. Belas kasihan Tuhan, Tuhan akan berlaku bagi kita semuanya. Puji Tuhan.